perasaan atau isi hati Farel Prayoga setelah ketemu dengan ibu kandungnya? Mari kita simak video berikut ini. Apa yang Farel katakan ketika pertama kali ketemu sama ibu saya? Mungkin kayak silaturahmi aja ke rumahnya. 100% tinggal Enggak ya? enggak sih. Wah, ternyata hari ini cerah banget ya. Pemandangannya itu sangat menakjubkan. Tapi kalau kita keluar itu jangan semromong, pasti langsung gobios ya. Orang saya di rumah saja langsung gobios, kalau sedang bekerja gerak sebentar itu langsung gobios teman-teman. Halo teman-teman online semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya, amin Allahumma amin. Di video kali ini saya mau share kegiatan hari ini teman-teman, dan masih lanjut lagi tentang cerita Farel Prayoga ya teman-teman. Saya itu merasa tersentuh banget ya dengan kisah-kisah Farel Prayoga, artis cilik yang viral sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Dan rasanya kepiye ya, kadang saya itu terbawa, kadang mandan ikut nangis loh Mas Mili dari kisah-kisah yang Farel Prayoga lalui selama ini, selama bertahun-tahun ya. Saksi Farel itu SD dan sampai sekarang itu sudah menginjakkan menginjakkan usia 15 tahun ya teman-teman. Dan itu sungguh tidak mudah ya. Kalau dibayangkan itu sungguh sangat tidak mudah. Banyak bangetin makan asam garam pokoknya. Segala pahit manisnya kehidupan sudah dilalui sama Farel Prayoga ya teman-teman. Oke, dan karena kemarin Farel Prayoga juga sudah sempat ketemu sama ibu kandungnya, dan bagaimana perasaan atau isi hati Farel Prayoga setelah ketemu dengan ibu kandungnya, mari kita simak video berikut ini. Maafin ibu ya nak. Sukses. Masya Allah. Apa yang Farel katakan ketika pertama kali ketemu sama ibu saya? Nggak ngomong sih aku diem sih kan. Kenapa kok diem? Kan udah lama nggak jumpa. Masih gugup sih ya, karena kayak gimana 14 tahun ya, jadi kayak masih Bingung. aku di mana ini, masih asing gitu sebetulnya. Tapi tahu kan sama sesosok ibu kandung? Tahu. Dan ternyata setelah selama 14 tahun baru ketemu, Farel Prayoga itu masih terasa canggung ya karena sangat lama tidak ketemu, mesti rasanya asing, kecuali kalau kita itu tidak bertatap muka tapi masih ada komunikasi dengan telepon, itu beda lagi ya. Kalau sama sekali tidak ada komunikasi, entah itu di telepon, entah itu pakai surat atau apa, itu kalau pertama ketemu mesti sangat canggung seperti orang asing ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah Farel Prayoga itu mengetahui atau ngerti kalau itu adalah ibu kandungnya. Oke, dan mari simak lagi untuk kelanjutan ceritanya bagaimana ya teman-teman. Mungkin kayak silaturahmi aja ke rumahnya, mungkin kayak gitu-gitu. Oh, kayak gitu ya. Jadi Iya. nggak mau maksudnya bareng-bareng lagi. 100% tinggal Enggak ya? Dan ternyata Farel Prayoga itu tidak mau, bukannya tidak mau ya, karena sudah terlalu lama atau terbiasa sendiri mungkin ya, mandiri gitu, intinya pengen mandiri. Jadi ya mungkin cuman silaturahmi atau ketemu kalau misalnya ada perlu atau kangen atau gimana gitu, ketemuan ke tempat orang tuanya atau ibu kandungnya, atau mungkin ketemu di mana ya. Kalau saya sendiri sih bisa ngerti ya yang dimaksud dengan Farel itu bagaimana. Oke, lanjut simak lagi ya teman-teman. ya sih bisa bilang gitu ya. Karena kamu udah merasa kayaknya tuh terbiasa dengan sendiri gitu. Iya. Tapi kamu punya adik gak? Bukan kandung sih. Oh, adik dari ibu? Iya, adik dari ibu. Adik dari ibu tiri ada, adik dari ibu kandung ada. Oh, seperti gitu. itu. Berarti sekarang kamu tinggal sama Sejauh ini masih sama manajer aku sih. manajer, enggak sama Iya. bapak atau sama ibu enggak? Bapak kan lagi di lapas sekarang. Oh iya. Paul, ada rencana ketemu sama ibu lagi kapan? Masih belum tahu sih kan. Paul sih, Vera. Benar sekali kan, karena Farel sudah terbiasa sendiri, jadi mungkin lebih menikmati suasana yang sekarang dulu gitu ya teman-teman. Dan untuk sementara mungkin Farel itu juga masih nyaman
tinggal bersama manajernya. Karena selain manajernya itu orangnya baik, orangnya terbuka gitu sama Farel ya, beliau itu juga sangat sayang dengan Farel Prayoga, serta anaknya manajernya itu sangat favorit banget, ngefan banget gitulah intinya ya sama Farel Prayoga, dan menjadi teman duetnya Farel Prayoga. Jadi mereka itu cocok. Alhamdulillah banget di luar sana itu masih banyak yang sayang sama Farel Prayoga, anak Malang. Ya Allah, pokoknya kita langsung banget ya, dari kisah Farel ini bisa diambil kesimpulan kalau kita itu harus hati-hati banget ya dengan orang terdekat kita gitu. Kadang yang saudara kandung juga bisa tega gitu sama kita ya, contohnya seperti ayah Farel Prayoga juga gitu kan, ayah kandung sendiri juga tega membiarkan anaknya itu bekerja keras gitu ya. Masya Allah, astagfirullah banget ya, kasihan banget pokoknya. Dan Farel Prayoga juga belum tahu mau kapan lagi ketemu dengan ibunya. Pikir saya itu kisah kayak seperti Farel Prayoga itu cuman ada di sinetron, ternyata di dunia nyata juga ada. Sedih banget ya, pasti yang dirasakan Farel itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya ya. Ya Allah, anak kecil bisa setegar itu ya teman-teman. Kadang kita sendiri kalau masih ada masalah apa gitu ya aja pusing banget ya sama kepala kita tuh, kayaknya rasanya kepriwe gitu ya, nggak genah-genah intinya lah. Kayak itu anak masih kecil loh, dari SD sampai umur 14 tahun baru mengetahui ibu kandungnya sendiri. Kalau sudah tahu bukan anak kandung dari ibu tirinya sih sudah dari kelas 2 SD. Yang dimaksudkan sama saya itu ketemu sama ibu kandungnya setelah usia 14 tahun masuk 15, dan pertama kali. Ya Allah, sedih banget ya. Dan ini masih banyak lagi cerita-cerita selanjutnya ya teman-teman. Ya Allah, saya itu selalu menyimak kesehariannya, menyimak bagaimana perkembangannya dan cerita-cerita selanjutnya. Dan oke ya teman-teman, sambil saya itu menunggu cerita-cerita selanjutnya, saya akhiri sampai di sini dulu video dari saya teman-teman, karena saya ini sudah agak malam ya. Saya itu kalau membuat video atau ngedit itu nunggu jam istirahat, kalau sudah beresan semua gitu baru saya sibuk dengan vlog-vlog saya atau editan dan YouTube dan semuanya ya teman-teman. Yang penting saya juga sudah beres menelpon keluarga saya yang ada di Indonesia, karena itu yang paling penting, komunikasi dengan keluarga ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.